Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang ada di gedung ibadah maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan di tayangan live streaming. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau teduhkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mengawali bulan Mei ini Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan oleh karena itu dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Satu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kesempatan beribadah ini, di hari Sabat-Mu yang kudus, hari kenikmatan yang Tuhan sudah jadikan, kami mau pergunakan dengan sepenuh hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk meninggikan Tuhan dan merayakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga rindu untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyadarkan kami, yang mengubahkan kami, yang memperbaharui hidup kami dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala permohonan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan seberapa banyak kita yang bersuka-cita pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Dia Allah yang Raja Mulia, Dia yang perkasa, Dia yang kekal. Kami datang kepada Tuhan membawa pujian penyembahan kami, sukacita sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan Raja Mulia. Berkuasa selamanya, sujud menyembah.
Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bepergian ke luar kota atau ke tempat yang asing buat kita, tentu kita harus memperhatikan tanda-tanda lalu lintas di perjalanan. Karena mungkin di depan kita jalan berkelok-kelok, atau di depan kita jalan ada tikungan yang tajam, atau juga mungkin jalanan menurun secara curam. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 mengatakan bahwa akan ada tanda-tanda menjelang kedatangannya yang kedua kali. Pertanyaannya adalah apakah kita memperhatikan, mencermati setiap tanda-tanda seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Oleh karena itu di bulan Mei ini gereja kita mengambil tema peka menilai tanda zaman, supaya kita dapat mewaspadai apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Di minggu yang pertama kita akan belajar bahwa kehidupan umat manusia, khususnya orang-orang percaya, itu tidak semakin mudah. Tuhan Yesus berkata akan ada bencana alam, banyak kelaparan, peperangan dan sebagainya. Akan ada masa-masa yang sukar di akhir zaman ini. Untuk itu kita diperingatkan untuk kita selalu siap menghadapi masa-masa yang sukar tersebut. Di minggu yang kedua kita akan belajar bahwa selain masa-masa yang sukar, ternyata iblis juga berusaha untuk membuai umat manusia, membuai anak-anak Tuhan dengan kenikmatan, dengan keinginan-keinginan duniawi yang akhirnya membuat kita lengah dan membuat kita tidak berjaga-jaga dan tidak siap menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada tanggal 13 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan, sekaligus akan ada pekan doa puasa selama 10 hari dari tanggal 14 sampai 22 yang merupakan pesta rohani buat gereja kita. Saya rindu Bapak Ibu sidang jemaat dapat mengikuti pekan doa puasa ini supaya kita semakin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa kita perlu semakin dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena di minggu yang ketiga kita akan belajar tanda berikutnya, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua akan semakin banyak penyesatan atau pemalsuan terhadap hal-hal rohani. Bapak Ibu saudara-saudara, penyesatan yang terjadi begitu masif akhir-akhir ini yang membuat banyak anak-anak Tuhan menyimpang dari iman dan akhirnya menjadi murtad. Untuk itu kita perlu kuasa Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Selanjutnya di minggu yang keempat kita juga diingatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap bergairah, boleh tetap menyala-nyala, dan jangan sampai di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan bahan bakar atau minyak untuk kehidupan rohani kita menjadi habis. Dan di minggu yang kelima kita diingatkan bahwa menantikan kedatangan Tuhan membuat waktu hidup kita semakin singkat. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang semakin singkat ini? Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, talenta dan potensi yang kita punya. Tetapi mari kita pakai waktu segala yang kita punya itu untuk menjadi berkat buat orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu di bulan Mei ini kita boleh semakin peka untuk menilai zaman dan semakin aware bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan pagi hari ini. Kita sejenak meneduhkan hati kita. Kita tahu bahwa dunia semakin jahat. Kita tahu bahwa dunia ini berusaha menarik kita dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita tetap berpegang teguh dan kita bertahan sampai pada kesudahannya.
Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia. Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Mari kita sama-sama angkat berdiri, kita akan pujian ini bersama-sama. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia. Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku terima kemenangan pada akhirnya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Ku percaya Tuhan, Kau beserta. Ku percaya Tuhan, Kau setia. Kau menjaga, Kau beserta. Bersama denganmu kami bisa. Bersamamu Tuhan kami mampu. Sekalipun dunia ini mencoba membawa kami jauh darimu, namun Roh-Mu menguatkanku, namun Roh-Mu menjagaku. Ku pegang teguh Tuhan janji-Mu, ku percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami mau setia, kami mau bertahan sampai pada akhirnya. Yesus,
menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, segalanya bagiku. Tak ingin ku ku akan menyembahmu, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan berkat dan anugerah kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh pada pagi hari ini mendapatkan diri kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang begitu baik. Kami yakin dan percaya ini semua hanya karena anugerah Engkau bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap waktu demi waktu yang Kau telah beri buat kami. Terlebih kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Baik kami yang beribadah secara onsite maupun secara online di rumah ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan pikiran kami mengembara kemana-mana ya Tuhan. Tetapi kami biarlah boleh sungguh menikmati akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semua ya. Bapak Ibu, alasan selalu ada kepada kita, namun tidak dengan kesempatan. Dan saya bersyukur kepada kita semua pada pagi hari ini kita boleh mengambil kesempatan yang ada untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Baik kita yang ada dalam gereja maupun kita yang beribadah di dalam online di rumah kita masing-masing. Di mana kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Biarlah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, boleh kita pakai dengan baik. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu suatu saat nanti, mungkin saja kita tidak lagi bisa beribadah bersama-sama. Bahkan secara online. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti apa yang telah kita dengar bersama-sama dalam pesan gembala tadi, bahwa sepanjang bulan Mei ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema-tema tentang bagaimana kita harus peka menilai tanda zaman. Menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup kita tidaklah semakin mudah. Di mana Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita bagaimana tanda-tanda akan kedatangannya kali yang kedua. Hal itu bertujuan supaya kita boleh siap menghadapi kedatangannya.
sehingga pada akhirnya kita boleh didapati setia pada akhirnya. Tidak semakin mudah, itulah topik yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa benar memang menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kehidupan orang percaya tidaklah semakin mudah. Kita diperlukan kewaspadaan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mudah tertipu oleh muslihat iblis. Kita tidak mudah terbuai oleh apa yang dunia tawarkan. Biarlah kita boleh tetap setia, tetap kuat apabila penganiayaan itu mungkin saja akan kita alami bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata-kata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, senang dan berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan bagi setiap kita yang terus berjuang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kekristenan secara tidak langsung kita mengenal yang namanya istilah 5K. Ya, 5K. Apa itu 5K? Ya, tentu 5K itu bukan seperti yang ini ya, saudara, yang kita sering lihat di dinding-dinding sekolahan kita, di tempat-tempat umum ya, tentang keamanan, kebersihan, ketertiban, dan seterusnya. Bukan ini tentunya ya, dalam kekristenan. Di dalam kekristenan kita mengenal 5K. Istilah 5K ini adalah kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan juga kedatangan Yesus kali yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 5K ini tentu kalau kita lihat 4K pertama sudah tergenapi. Bagaimana Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, Bapak, Ibu. 4K pertama sudah digenapi. Dan secara khusus hari ini kita akan berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan satu persatu K ini, saudara. K yang pertama tentang kelahiran Yesus. Kita melihat bagaimana respon banyak orang terhadap kelahiran Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal. Pada zaman itu mungkin hanya Raja Herodes yang gelisah tentang kelahiran Yesus, bahwa ia mendengar bahwa akan ada seorang raja yang lahir.
Tapi pada umumnya kebanyakan orang akan merasakan satu kegembiraan. Pada saat Yesus lahir banyak orang akan senang. Ada nuansa-nuansa sukacita, ada nuansa-nuansa kesenangan di sana sini, saudara. Banyak kado, saudara. Nah, pada zaman sekarang kita melihat bukan hanya orang Kristen saja yang merayakan Natal. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun mereka merayakan Natal, bukan? Begitu sukacita, saudara. Namun berbeda dengan K yang kedua. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana respon orang-orang pada waktu itu? Nuansa Natal dengan sukacita, kado di mana-mana, semua itu tidak ada lagi. Yang ada hanya nuansa kesedihan, kecemasan, keraguan, bahkan ketakutan. Lalu setelah Yesus bangkit, bagaimana pula dengan respon orang? Kita melihat Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit, banyak orang tidak percaya kalau Yesus telah bangkit dari kematian. Setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang, barulah mulai orang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga muncul berita-berita pada waktu itu bahwa Yesus tidaklah bangkit, tetapi mayatnya, tubuhnya telah dicuri oleh para murid-muridnya. Lalu setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang dan kepada para muridnya, Yesus pun naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Dan malaikat memberikan kesaksian kepada para murid pada waktu itu, bahwa Yesus yang naik ke surga ini, suatu hari dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, sekali lagi kita mau diingatkan bahwa tidaklah mudah kita sebagai orang percaya di dalam menjalani kehidupan kita. Sebab dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yesus telah memberikan tanda-tanda tentang akhir zaman. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat bagaimana banyak respon diberikan kepada 4K pertama ini, bagaimana dengan respon terhadap K yang kelima, yaitu tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Seperti apakah respon kita? Apakah kita menyadari bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat? Apakah kita menyadari akan hal itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 3 sampai ayat yang ke-14 tadi, Bapak Ibu, merupakan percakapan Yesus dengan beberapa orang muridnya. Di bagian Injil yang lain, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa beberapa murid itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan juga Andreas. Keempat murid inilah yang bersama-sama dengan Yesus di atas Bukit Zaitun pada waktu itu, dan mereka bertanya kepada Yesus tentang kesudahan akhir zaman, apa tanda-tandanya. Kemudian dari bacaan yang kita baca tadi, kita mendapati bahwa bagaimana Yesus memberikan jawab kepada mereka bahwa di akhir zaman nanti, menjelang kedatangannya yang kali yang kedua, akan banyak penyesat-penyesat, akan banyak mesias-mesias palsu yang berbicara atas namanya. Akan banyak deru perang di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, Bapak Ibu, akan ada kelaparan di mana-mana, bahkan akan terjadi banyak gempa bumi di berbagai tempat. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa banyak orang percaya akan disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh, Bapak Ibu. Akan banyak orang percaya akan menjadi murtad, dan akan ada saling benci satu dengan yang lain. Dan muncullah para nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan iman orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 1-2 minggu ini di dalam berita-berita yang beredar di televisi kita maupun dunia, bahkan Bapak Ibu, kita mendapati ada suatu berita yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mendengar secara spesifik dia mengaku dia adalah sebagai nabi yang ke-26 lagi. Spesifik sekali, saudara, nabi ke-26. Bapak Ibu, terlepas dari pro dan kontra benar atau tidak, Bapak Ibu, tanda-tanda akhir zaman itu begitu dekat dengan kita. Begitu dekat di depan mata kita itu terjadi. Mungkin saja ada di antara kita yang pernah mengalami tanda-tanda ini. Mungkin ada yang mengalami penganiayaan, mungkin saja ada yang mengalami hari-hari ini kelaparan terjadi di antara kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin pada waktu dulu, saudara, di dalam mungkin Bapak Ibu yang sudah usianya di atas 50 atau 60, mungkin pernah mengalami situasi zaman perang dulu seperti apa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam di abad-abad pertama,
para bidat-bidat, para penyesat-penyesat itu muncul silih berganti. Bak orang yang sedang berlari estafet, hilang satu muncul lagi, hilang satu muncul lagi, saudara. Maka tidak heran Bapak Ibu kita melihat, kalau kita melihat tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Banyak sekali nasihat-nasihat yang Paulus berikan supaya mereka berhati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu. Berhati-hati kepada guru-guru palsu, Bapak Ibu. Di abad-abad pertama itu pun sudah mulai terjadi. Saya ingat sekali Bapak Ibu ketika saya masih SMK dulu ya, di awal tahun 90-an Bapak Ibu, saya ingat sekali waktu itu beredar kabar bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 28 Oktober 1995 waktu itu kalau nggak salah. Saya ingat sekali saya masih sekolah, saudara, dan hari itu, saudara, saya melihat satu perilaku yang agak berbeda dari seorang teman saya. Tentu teman Kristen saya, saudara. Dia beda sekali hari itu. Saya lalu menghampiri dia, saya tanya dia, kamu kok hari ini beda sekali, kenapa? Kok nggak konsen belajar? Iya, dia bilang, kamu nggak tahu ya, hari ini Yesus kan mau datang. Makanya saya siap-siap dari tadi, saya berdoa supaya saya tidak ketinggalan, katanya begitu. Dalam hati saya bilang, ya saya mendengar ada kabar itu, tetapi dia telan bulat-bulat, saudara. Saya langsung bilang, bukankah Alkitab ada tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kalau Yesus itu kapan datangnya. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, tapi kalau berita itu benar bagaimana, katanya. Saudara, dia begitu takut dan begitu mempersiapkan diri pada waktu itu. Dia tidak konsen belajar hari itu, saudara. Terus setelah pulang sekolah, nah kan tidak datang hari ini, saya bilang. Iya, mana tahu nanti, katanya gitu. Masih kekeh dia, saudara, mana tahu nanti. Atau jangan-jangan nanti malam. Kan ada tertulis Yesus datang seperti pencuri. Pencuri itu datangnya kan malam gitu ya. Loh, satu sisi kamu percaya ayat yang begini, satu sisi kamu tidak percaya kalau Yesus datang tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita semua tahu Bapak Ibu, ternyata peristiwa itu bohong. Dan keesokan harinya, khususnya di Korea pada waktu itu, terjadilah kemiskinan. Banyak kemiskinan massal, karena pada waktu itu banyak orang yang termakan dengan hoak begitu, saudara. Mereka menjual harta mereka dan menantikan kedatangan Yesus, dan ternyata itu tidak terjadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin juga hari-hari ini kita pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tadi saya bilang mungkin Bapak Ibu yang mengalami masa-masa di zaman perang, mungkin ada rasa takut, rasa cemas. Saya tidak mengalami masa-masa itu dan saya hanya bisa membayangkan Bapak Ibu ya, bagaimana ada suara-suara tembakan di sana sini, suara ledakan di sana sini, pesawat terbang hulur hilir begitu rendah, saudara. Kalau sekarang pesawat di masa pandemi ini, saudara, kita jarang melihat ada pesawat lewat ya. Begitu ada pesawat lewat, kita hore, ternyata sudah boleh terbang begitu ya. Kalau di zaman perang, saudara, mungkin kita takut ketika pesawat itu lewat begitu ya. Takut mungkin kena bom dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Mungkin saja perang seperti itu tidak terjadi di hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu, perang itu pun sesungguhnya masih terjadi. Mungkin saja tidak ada tembakan di sana sini, bom di sana sini yang selain teroris yang melakukan itu semua. Mungkin saja perang-perang yang kita hadapi, sementara kita sedang dijajah melalui media sosial yang ada, saudara. Melalui sistem informasi yang ada, melalui tontonan yang kita lihat, melalui bacaan yang kita lihat. Kita kadang-kadang tidak menyadari kita sedang diserang melalui hal-hal itu, saudara. Terlepas dari itu semua, saudara, kelaparan yang terjadi di masa-masa pandemi ini pun saya rasa menjadi salah satu bagian yang merupakan salah satu bagian daripada tanda yang Yesus berikan. Di masa-masa pandemi ini kita semua tahu bagaimana orang kesulitan, khususnya di dalam bidang ekonomi, dan itu berimbas kepada nafkah keluarga sehingga timbul kelaparan di sana sini, Bapak Ibu. Dan belum lagi kita berbicara mengenai gempa bumi, bencana alam yang terjadi di sana sini. Mungkin juga Bapak Ibu juga ada yang pernah mengalami bencana alam dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan terlebih-lebih lagi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat bagaimana penganiayaan demi penganiayaan itu pun terus terjadi di dalam kehidupan kita. Tanda-tanda ini begitu dekat dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Tanda-tanda ini ada di depan mata kita. Untuk itu kita perlu mewaspadainya. Untuk itu kita perlu berjaga-jaga
terhadap segala tanda zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya menganalogikan dengan pelari, orang yang sedang mau berlari, sedang standby di garis start, saudara. Orang-orang yang mau ikut lomba lari ini ya, kalau dia lagi di garis start, tentu dia harus butuh konsentrasi yang tinggi, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya dia mendengar aba-aba, kalau tembakan itu ditembakkan, maka mereka akan mulai berlari, saudara. Dulu saya pernah ikut lomba lari seperti ini, saudara. Dan sering saya dengan beberapa teman sering iseng, saudara ya. Gitu, begitu kita lagi standby untuk lari, saudara, kita isengin teman di sebelah, saudara ya. Kita mengeluarkan bahasa tubuh yang menggoyahkan mereka, saudara ya. Seolah-olah tembakan aba-aba dimulai lari itu sudah dimulai, saudara. Kita gerakan badan kita, terus teman di samping karena dia khawatir ketinggalan, dia lari duluan, saudara. Padahal aba-aba itu belum diberikan, saudara. Dia lari duluan. Akhirnya balik lagi, saudara, diulang lagi begitu ya. Bapak Ibu, orang yang standby ini harus punya konsentrasi yang tinggi, saudara. Untuk apa? Untuk mendengarkan tanda aba-aba akan dimulai perlombaan itu. Demikian pula dengan kita. Kita harus punya konsentrasi yang tinggi, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi hari-hari belakangan ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kita butuh, saudara, kewaspadaan yang tinggi, supaya jangan kita salah mendengar, salah menilai tanda zaman ini, saudara, sehingga kita gampang dan mudah disesatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pandemi ini mengingatkan kita untuk kita boleh terus waspada. Tidak semakin mudah, Bapak Ibu, kita tidak tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan. Mungkin saja tidak akan berakhir, Bapak Ibu. Kita yang hidup di zaman ini dengan pandemi yang ada, tidaklah semakin mudah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Yesus mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat 9 dan ayat 10 ini saya yakin dan percaya mungkin ada sebagian orang sudah pernah mengalaminya. Ayat 9 dan 10 apa yang dikatakan Yesus ini pun pernah terjadi dan banyak terjadi di berbagai tempat di belahan dunia ini. Salah satunya terjadi di kota Nagasaki di Jepang. Bapak, Ibu, pada kurang lebih abad 17 yang lalu, di kota Nagasaki di Jepang, Bapak Ibu, kekaisaran pada waktu itu gelisah. Gelisah kenapa? Mereka gelisah melihat perkembangan orang percaya, orang Kristen pada waktu itu bertambah semakin banyak. Orang Kristen pada waktu itu masuk ke kota Nagasaki melalui Ordo Jesuit, ya, para misionaris-misionaris dari Portugal. Mereka masuk ke Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Dan perkembangan orang Kristen itu begitu pesat pada waktu itu, sehingga menggelisahkan para petinggi-petinggi di sana. Sehingga pada waktu itu dikeluarkanlah satu kebijakan supaya untuk bagaimana caranya menghilangkan orang Kristen di sana. Kurang lebih ada 500-an ribu orang Kristen atau orang percaya pada waktu itu di sana. Dan langkah pertama yang dilakukan kekaisaran pada waktu itu adalah menangkap para misionaris yang ada di sana. Mereka ditangkap, saudara, ada kurang lebih ada 26 orang. Para misionaris ditangkap di situ dan mereka disiksa, dianiaya di depan umum dan mereka pun dibunuh. Untuk menjadi contoh kepada orang-orang Kristen pada waktu itu supaya mereka meninggalkan imannya. Sehingga pada waktu itu keluarlah satu keputusan dari kaisar untuk melakukan yang namanya sebuah gerakan yang mereka namakan Fumi, saudara. Bukan Ifumi ya, saudara. Ifumi enak dinamakan ya. Ini Fumi, gerakan Fumi, saudara. Gerakan Fumi adalah mereka seperti gambar ini, saudara. Ada sebuah lempengan yang berisi gambar Yesus di dalamnya, saudara. Orang Kristen diminta untuk menginjak lempengan itu. Menginjak, saudara. Menginjak. Orang yang menginjak maka tidak akan disiksa atau dibunuh. Tetapi orang yang tidak mau menginjak lempengan ini, mereka lah akan ditangkap, disiksa, dianiaya di depan umum sampai akhirnya mereka akan dibunuh.
Sejarah mencatat dari 500-an ribu orang Kristen pada waktu itu, ada 2.000 orang yang tetap setia kepada iman mereka. Ada 2.000 orang yang tidak mau menginjak ini. Dan benar, 2.000 orang ini akhirnya ditangkap, mereka disiksa, mereka dianiaya, dan dibunuh di depan umum. Yang lain bagaimana? Ada mereka yang dengan terang-terangan meninggalkan iman mereka, saudara. Mereka murtad, mereka meninggalkan iman mereka, mereka injak lempengan yang bergambar Yesus ini, saudara. Namun juga ada sebagian yang berkata dalam hati, dia tetap percaya kepada Yesus, sementara dia tetap menginjak lempengan ini, saudara. Saudara, ada seorang profesor yang meneliti ini, saudara, bahwa lempengan asli ini, saudara, setelah kejadian itu selesai, saudara, lempengan asli ini didapati bahwa gambar Yesus yang ada di dalam itu, saudara, nyaris hilang. Oleh karena apa? Oleh karena banyaknya kaki yang menginjak lempengan ini, saudara. Setelah kekristenan kembali dibuka di kota Nagasaki, akhirnya muncul kembali orang-orang Kristen. Berapa banyak yang muncul, saudara? Sejarah mencatat hanya ada 20.000 orang yang tersisa, yang didapati tetap menjadi orang Kristen. Mungkin mereka adalah yang tadinya berkata dalam hati dia tetap percaya, tetapi sementara dia menginjak lempengan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kejadian atau gerakan Fumi ini mungkin saja bisa kita alami dalam kehidupan kita. Apabila jikalau gerakan Fumi ini diberlakukan kepada kita, bagaimanakah respon kita? Kita termasuk orang yang 2.000, 20.000, atau sisa yang lainnya, saudara. Tidak menutup kemungkinan kita pun akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang mirip seperti apa yang terjadi di kota Nagasaki pada abad yang ke-17 ini. Untuk itulah Bapak Ibu, kita perlu tetap waspada dengan tetap kuat di dalam iman kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini ada monumen 26 misionaris yang dibunuh. Mereka membuat monumen di kota Nagasaki, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seperti pesan Gembala, Pak Gembala tadi mengatakan bahwa dalam kehidupan kita seringkali, apalagi kita berpergian, seringkali kita menemukan banyak tanda-tanda di jalan, Bapak Ibu. Demikian pula dengan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita. Kita seringkali menemukan tanda-tanda akhir zaman ini. Apakah kita sungguh mengenali tanda-tanda ini dalam kehidupan kita? Kalau sehari-hari kita berpergian, kita melihat tanda-tanda itu. Kita tahu kalau kita melanggar atau lengah dengan tanda-tanda ini, maka akan ada resiko yang kita dapatkan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa tanda-tanda akhir zaman begitu jelas di depan mata kita. Tetapi satu catatan yang penting, Yesus katakan bahwa tanda-tanda itu barulah permulaannya, saudara. Barulah permulaan daripada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau tanda-tanda itu baru permulaan, kita bisa membayangkan bagaimana akhirnya nanti, saudara. Kalau tanda-tanda tadi ya barulah permulaannya saja. Bagaimana akhirnya nanti ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu menyadari seperti apa yang Paulus nasihatkan di dalam Efesus pasal 6. Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus kiranya boleh memberikan kekuatan dorongan kepada kita supaya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, saudara. Kita bisa baca bagaimana Paulus memberikan nasihat itu di dalam Efesus pasal 6. Dan perlu satu hal kita ingat, Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan pribadi Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Untuk mendampingi hidup kita, untuk membimbing kita, supaya kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita perlu waspada. Waspada untuk apa, saudara? Menghadapi segala tanda akhir zaman ini, saudara. Supaya kita boleh didapati setia pada akhir. Bagaimana caranya, saudara? Paulus memberitahu kepada kita supaya kita boleh kuat dengan kita memperlengkapi diri dengan segala perlengkapan senjata Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat yang ke-14 di dalam Matius 24 ini, Yesus mengatakan,
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka Bapak Ibu, tanda ini pun perlu kita waspadai. Memang di satu bagian firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari kedatangannya yang kedua. Bahkan Yesus anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi Yesus memberikan tanda kepada kita di mana hari itu akan tiba. Kesudahannya adalah ketika Injil Kerajaan Allah ini diberitakan ke seluruh dunia. Dan banyak orang percaya harus menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, suatu hari nanti Bapak Ibu, di dalam kekekalan akan banyak suara tangisan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena pintu pertobatan sudah ditutup oleh Tuhan. Betapa celakanya Bapak Ibu, jikalau salah satu jeritan itu keluar dari mulut kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, ingat, alasan selalu ada sama kita, tidak dengan kesempatan. Selagi ada kesempatan, mari kita mau tetap waspada dan siap menghadapi segala tanda akhir zaman. Jangan sampai kita menyangkal dan meninggalkan iman kita, tetapi kita boleh didapati setia sampai akhirnya, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan tidaklah mudah. Tidaklah semakin mudah kehidupan kita akhir-akhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin kita tidak menyadari, mungkin kita berpikir, dari dulu juga telah disampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Hari ini pun disampaikan semakin dekat. Ya, memang semakin dekat Bapak Ibu. Dan hari-hari yang kita lalui ini, yang kita jalani, tidaklah semakin mudah adanya. Kita perlu mewaspadai akan segala tanda zaman ini. Bapak Ibu, hidup kita tidak semakin mudah. Namun kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan penganiayaan yang mungkin saja akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Praktek-praktek fungi itu mungkin saja akan kita alami. Tetapi biarlah kita boleh tetap didapati setia hingga akhir. Karena ada kuasa Roh Kudus yang mendampingi dan menolong kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menegur kita. Supaya kita boleh menyadari bahwa hari-hari yang kita jalani hari ini tidaklah semakin mudah. Dan biarlah kita mau berharap kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita boleh menjalani hari demi hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami boleh dengar. Bahwasanya tanda-tanda kedatangan Engkau yang kedua telah Engkau beritahukan kepada kami. Dan biarlah kami boleh mewaspadai akan tanda-tanda ini. Kami boleh peka terhadap tanda-tanda akhir zaman ini ya Tuhan. Sehingga kami rindu kami boleh didapati setia sampai akhir ya Tuhan. Namun kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa, kami lemah ya Tuhan. Tetapi biarlah melalui Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami. Melalui firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami perlu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh tetap didapati setia hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman-Mu boleh memberkati, menolong, dan menguatkan akan setiap kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Bukan saatnya lagi kita bermain-main di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ya, karena masa-masa ini akan menjadi semakin sukar buat kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, ibadah minggu depan kembali dilaksanakan seperti biasa. Ada tatap muka langsung atau ibadah onsite 3 kali pukul 7, yang kedua pukul 9.30, dan yang ibadah sore, ibadah CLS jam 4:30 sore. Dan kami mengingatkan jemaat untuk mendaftar lebih dulu, baik ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2 maupun ke pengurus CLS di ibadah yang sore. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, dapat mengikuti ibadah live streaming di YouTube channel Gia Malaer mulai pukul 7 pagi, atau juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah di Radio Maestro 92,5 FM setiap minggu jam 12.15. Selanjutnya kami mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5:30 sampai 6:30. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang ketiga, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube Youth Gia Malaer setiap minggu jam 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Ya, linknya ada di layar atau bisa di-scan QR code-nya. Yang keempat, Bapak Ibu, ada beberapa ibadah kategorial yang akan dilaksanakan secara virtual pada minggu ini. Yaitu yang pertama, ibadah kaum wanita GIA Malaer akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 jam 4 sore dengan tema Ada Berkat di Balik Setiap Masalah. Silahkan ibu-ibu kaum wanita dapat mengikuti ibadah kaum wanita virtual ini. Link Zoom-nya ada, bisa dicatat, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Franky Sugiono. Yang kedua, ibadah usia emas ya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 juga pukul 4 sore dengan pembicara Bapak Yosef Gunawan. Lewat aplikasi Zoom juga, dan linknya dapat dicatat di layar LCD. Yang kelima, Bapak Ibu, pada bulan Mei ini kita kembali mengadakan pekan doa puasa sebagaimana tadi sudah disinggung di pesan gembala. Tanggal 14 sampai 22 Mei kecuali hari Minggu setiap pukul 7 kita akan bersama-sama mengikuti pekan doa puasa ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mempersiapkan diri, mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan link untuk aplikasi Zoom-nya nanti dapat diminta ke WA sekretariat gereja. Ya, baik Bapak Ibu yang telah menerima persembahan dapat mengisi dan memasukkan ke kotak persembahan nanti di luar, atau Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja sesuai dengan yang ada di layar LCD, atau bisa juga melalui dompet digital, melalui aplikasi-aplikasi seperti OVO, Sakuku, BCA Mobile, dan sebagainya. Caranya tinggal men-scan QR code yang ada dan memasukkan nominal persembahannya. Pada akhirnya ya kita diingatkan kembali untuk dapat tetap menjaga kesehatan, ya protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, terutama di tempat-tempat umum, ya. Dan Bapak Ibu nanti kalau pulang diimbau untuk tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak First Stevenson, yang mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa kehidupan umat manusia, khususnya kami anak-anak Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan tidak semakin mudah.
Banyak hal yang kami lihat di dalam hidup kami di tahun-tahun ini Tuhan. Persoalan pergumulan yang semakin berat, intimidasi terhadap iman kami Tuhan. Kesulitan-kesulitan, kesukaran ekonomi, bencana alam yang terjadi. Oh Tuhan, biarlah semua itu semakin mengingatkan kepada kami. Untuk kami bukan hanya sekedar mengumpulkan harta di bumi ini, tetapi terlebih kami mempersiapkan bekal harta di dalam kekekalan. Kami berdoa Tuhan supaya hati kami, pikiran kami tidak terfokus kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara secara jasmani. Tetapi kami mau lebih lagi Tuhan, semakin fokus kepada perkara-perkara surgawi. Hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu yang kami boleh dengar. Sehingga kalaupun Tuhan hari-hari ke depan masa-masa sukar akan datang melanda kehidupan kami, kami tetap teguh berpegang kepada iman pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga saat ini berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan mereka untuk boleh dipakai menjadi alat bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Dan Tuhan membalas setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Pada akhirnya Bapa, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan yang akan menolong, memberi hikmat untuk dapat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau kami melihat kondisi yang terjadi di negara India, di mana terjadi lonjakan, terjadi tsunami penyebaran COVID yang begitu masif. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang akan menolong sehingga hal yang demikian tidak terjadi di bangsa kami. Perlindungan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, boleh kami lihat karena kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat kepada pemerintah, kepada aparat keamanan, polisi dan TNI, kepada Satgas COVID untuk mengantisipasi Tuhan penyebaran COVID ini, khususnya di masa-masa menjelang liburan mendatang. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Yang bekerja, yang berusaha, hamba-Mu mohonkan berkat-Mu Tuhan atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sumber berkat. Bahkan di tengah-tengah masa yang sukar, ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Hamba berdoa bagi kesehatan kami, berdoa bagi setiap keluarga, ada damai sejahtera, kasih kerukunan melimpah di tengah-tengah keluarga sidang jemaat-Mu. Demikian juga hamba berdoa bagi setiap anak-anak kami yang masih studi, memberikan kepada mereka semangat belajar, memberikan kepada mereka hikmat untuk dapat mengikuti pelajaran meskipun dilakukan secara jarak jauh. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Berkat